Halo sahabat petani semua, balik lagi dengan saya Galih di channel Galih Farm. Oke, pada sore hari ini saya mau melakukan pengocoran pada tanaman terong untuk pertama kali di usia 2 hari setelah tanam. Nah, untuk terong yang saya tanam itu terong Yuvita F1 dari panah merah. Oke, untuk pupuk yang saya gunakan di sini ada MKP dan Forsil. Dan untuk pestisidanya saya memakai velum. Nah, kenapa saya melakukan pengocoran lebih awal ya? Biasanya kan pengocoran dilakukan itu 7 hari atau 10 hari ya setelah tanam. Nah, karena sini saya melakukan pengocoran lebih awal karena velum sendiri di aturan pakainya itu sebaiknya digunakan 7 hari setelah tanam maksimal ya. Di bawah 7 hari itu lebih bagus. Nah, untuk velum sendiri ini maksudnya pestisida golongan nematisida ya. Jadi untuk berfungsi untuk mengendalikan nematoda atau mengendalikan layu, fusarium dan bakteri seperti itu. Oke, langsung saja untuk proses pencampurannya. Yang pertama saya lakukan yaitu pupuk MKP dulu sebanyak 3 sendok karena ini tanaman masih usianya muda, saya tidak terlalu banyak, cukup 3 sendok per tangki kotor, kapasitas 20 liter. Oke, saya masukkan dulu air. Setelah pupuk dituangkan ke ember 3 sendok, lalu kita larutkan dengan air sampai penuh ya. Oke, bisa sahabat tani lihat. Nah, saya aduk-aduk biar larut karena MKP itu sangat mudah larut ya, bentuknya seperti micin. Oke, setelah saya aduk dengan tangan, ini tidak bahaya ya karena ini jadi saya aduk pakai tangan. Selanjutnya saya masukkan Forsil sebanyak 2,5 atau sekitar 70 sampai 80 mili. Nah, karena proses pengocoran saya memakai dosis lebih banyak, 2 kali lipat. Kalau ini untuk nyemprot ya, untuk nyepray ini 1 tutup atau 30 mili sudah cukup. Nah, ini Forsil gunanya untuk apa? Gunanya untuk mempertahankan pH tanah itu agar stabil ya di angka 6 sampai 7. Karena sebelumnya saya sudah cek dengan alat pH meter tanah, itu ini sudah ideal ya di angka 6,5. Nah, saya gunakan Forsil untuk mempertahankan angka pH tanah yang ideal. Dan juga di situ terkandung unsur mikro ya, agar tanaman lebih subur karena unsur hara lebih komplit ya, unsur makro dan mikronya tercukupi. Selanjutnya saya masukkan Forsil, aduk dulu ya karena ini silika, ya masukkan langsung diaduk, jangan tidak masukkan 1 tutup botol, harus wajib diaduk dulu karena biar mencampur. Setelah itu yang ketiga kita masukkan velum sebanyak 10 mili, itu 1 tutup botol velum kurang lebih 10 mili. Oke, setelah dimasukkan nanti lanjut diaduk lagi. Ini kalau Forsil di akhir yang untuk sahabat tani semua ketahui, kalau Forsil di akhir nanti si pestisidanya akan menggumpal ya, seperti bubur, jadi agak kurang kurang tepat
pada waktu dikocor nanti kurang merata karena menggumpal. Oke, setelah kita aduk, saya masukkan ke dalam tangki kocor itu kapasitas 20 liter. Ya, untuk tanaman terong ungu yang saya tanam ini populasinya itu hampir 800 tanaman terong. Nanti saya akan tumpang sari ya dengan pepaya California nanti di tengahnya untuk biar tidak ada lahan yang terbuang. Dan nanti tumpang sari pepaya, setelah harapan saya kan setelah si terong ini nanti selesai masa produktivitasnya, si pepaya ini sudah mulai berbuah atau berbunga di usia 5-6 bulan. Nah, di usia itu kan terong sudah mulai berkurang produktivitas atau udah bunganya udah berkurang jauh. Saya udah mengamati 3 kali menanam terong. Nah, kalau udah di atas 5 bulan itu bakal buahnya sedikit banget. Jadi saya udah mensiasati untuk tidak ada waktu yang sia-sia. Nanti saya tumpang sari dengan pepaya California. Nah, setelah nanti terong selesai, nanti juga saya akan tanam terong lagi karena saya juga masih bekerja untuk tanaman kedua ini kan bisa ditinggal ya, antara pepaya dan terong. Nangisar kan. Oke, setelah semuanya selang mesti paling kental sih pupuk dan pestisidanya. Nah, setelah itu dikocor per lubang itu kurang lebih 50 mili sampai 100 mili ya. Kalau hitungan 1-2 detik itu antara itulah, melesetnya tidak jauh. Nah, pengalaman saya pernah mendemplot tani di daerah Wonosobo itu untuk velum tanaman cabai dengan luasan 2 hektar. Itu untuk tingkat pelayuannya antara layu bakteri dan fusarium itu kan hampir mirip, itu berkurang signifikan ya. Untuk angkanya sih saya kurang pasti ya, belum meneliti sampai jauh. Tapi untuk tingkat pelayuan saya amati dengan petani itu tingkat buahnya lebih berkurang dari musim sebelumnya yang sebelum pemakaian velum. Nah, ini saya bukan promosi karena ini saya hanya menceritakan pengalaman pemakaian velum di tanaman cabai. Nah, harapan saya memakai di tanaman terong juga untuk mengurangi tingkat pelayuan akibat jamur fusarium dan layu bakteri. Nah, sebetulnya belum ada izin, tapi saya akan uji coba ya di tanaman terong. Ya, moga-moga tanaman terongnya lebih bagus lah dari yang tidak memakai. Nah, untuk forsil sendiri ini kalau dispray ya itu sangat bagus ya untuk perubahan cuaca yang ekstrim ya, panas hujan itu sangat mengurangi tingkat kekerasan pada tanaman. Karena silika ini kan dia kalau dispray itu akan menebalkan dinding sel ya pada tanaman dan juga memperkuat batang. Jadi untuk mengurangi stres itu sangat cocok lah pemakaian forsil, atau di musim panas itu sangat bagus karena penguapan dari tanaman akibat panas itu sedikit lebih rendah.
jadi tidak layu banget. Biasanya kan kalau tanaman kita tanam di musim kemarau itu kurang air kan, tanaman agak layu ya, karena airnya penguapan dari daun airnya itu terlalu tinggi. Nah, dengan forsil ini akan mengurangi tingkat penguapan air di daun. Itu pengalaman saya pemakaian forsil. Ini saya menceritakan berdasarkan pengalaman. Jadi ya kalau ada sobat tani yang mau budidaya bisa tanaman terong, bisa dicontoh. Saya juga masih belajar ya, kita akan terus update gimana pemakaian pupuk ini untuk sejujurnya ya, untuk campuran forsil dan velum ini saya baru pertama kali ya, gimana nanti depannya. Secara itu sih, secara kandungan sih seharusnya ini lebih baik ya, karena forsil untuk menjaga kelembapan, pH tanah lebih stabil. Karena dengan pH tanah stabil itu penyerapan nutrisi ya pada tanah akan lebih maksimal ya. Oke, saya habiskan ini untuk satu tangki kocor ini kurang lebih sampai 6 sampai 7 bedeng ya, dengan lubang 40-an lubang per bedeng ini, 40 lubang tanaman terong yang saya tanam per bedeng dengan panjang 11 sampai 12 meter. Oke ya, mungkin cukup sekian dulu untuk cara pengocoran tanaman terong di usia 2 hari setelah tanam. Nah, nanti kelanjutannya akan saya update gimana proses pertumbuhan terong ini. Semoga sahabat tani semua selalu mengikuti channel saya. Apabila ada yang ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Insyaallah nanti saya akan jawab berdasarkan pengalaman dan ilmu yang saya ketahui. Ya, mungkin cukup sekian ya proses pengocoran tanaman terong di usia 2 HST. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.